Program praktek kerja yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, canangkan dengan mengundang praktisi media khususnya yang menggeluti jurnalisme digital untuk membagi pengalamannya kepada mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Departemen Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UGM, sehingga diharapkan mahasiswa akan memiliki pengalaman secara langsung bagaimana membuat berita yang memanfaatkan teknologi digital. Kita tahu teknologi digital memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai lini kehidupan. Halo, salam sehat selalu buat rekan-rekan mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Transformasi digital menimbulkan banyak perubahan pada aspek kehidupan masyarakat. Sebuah inovasi baru di bidang digital ketika bisnis bertransformasi ke digital, dan itu karena perluasan pasar yang cukup besar itu menghasilkan sebuah peluang yang luar biasa. Nah, ini yang tantangan dan peluang bagi Generasi dan mencoba mencari peluang dan tantangan di era digital, di transformasi digital. Kemudian Jumat depan kita akan mencoba melakukan live streaming di Telegram. Kelebihan Telegram nanti kita saksikan. Nanti teman-teman akan bisa mengetahui bagaimana kelebihan Telegram, bagaimana potensi ini bisa kita mainkan, bisa kita manfaatkan di era digital ini, baik yang berkaitan dengan jurnalisme digital maupun dengan yang lain. Telegram bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Salah satunya adalah kita bisa membuat grup-grup percakapan, kemudian membuat channel. Nah, karena channel ini sudah bisa live streaming, ini bisa menjadi saluran televisi. Apalagi media sosial sangat cepat perkembangannya, kita nggak bisa ngejar. Seperti Facebook itu momok bagi media, antara jadi momok dan juga jadi kawan. Apa kekuatan media sosial ini selain menjadi tantangan juga harus dilihat sebagai peluang bagi media sosial. Bagaimana media online memanfaatkan media sosial untuk menggenjot traffic.
untuk media sekarang mungkin ada dua ya. Yang pertama jujur, terus yang kedua menyampaikan apa adanya tanpa dibuat gitu. Untuk media sekarang ini dan seterusnya, semoga nggak ada lagi judul-judul berita yang clickbait gitu. Terus beritanya isinya harus lebih terpercaya, banyak datanya, banyak risetnya. Ya pokoknya kredibilitas, ada kredibilitasnya gitu lah. Pesan untuk jurnalistik harus lebih kredibel dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Hidri Wildanta, merupakan salah satu mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 2019. Pada semester 5 ini, saya tergabung ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Jurnalisme Digital. Mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Ngarto, merupakan salah satu redaktur Tempo yang bergerak di dunia jurnalistik. Selama mengikuti kelas tersebut, saya tidak hanya memperoleh materi secara teoritis, tetapi juga soft skill secara praktik. Sehingga dengan adanya korelasi antara dua sifat tersebut, saya dapat mengetahui minat dan bakat saya pada dunia jurnalistik. Selain itu, dengan adanya program MBKM tersebut dapat mengarahkan saya kepada dunia kerja yang lebih kompleks. Saya berharap bahwa program MBKM Jurnalisme Digital terus berlanjut dan dikembangkan lagi kekurangan dan mempertahankan apa yang sudah baik dari kelas tersebut. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Siva Yuniarti dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Pada semester 7, saya mengikuti program MBKM Mata Kuliah Jurnalisme Digital bersama Bapak Ngarto Februana sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Untuk pelaksanaan kelas jurnalisme digital dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan juga Telegram. Kami juga memanfaatkan WhatsApp Group untuk diskusi lebih lanjut. Untuk metode pembelajaran di kelas itu dilaksanakan dengan penyampaian materi, kemudian juga praktik secara langsung. Setiap pemberian materi atau penyampaian materi ini cukup interaktif, namun menurut saya untuk pemberian tugas berupa praktik yang dilakukan hanya 2 kali itu dirasa kurang karena tujuan awal program ini memang adalah praktik langsung seperti itu. Namun pada kenyataannya lebih banyak pemberian materi dibandingkan praktik secara langsung. Namun demikian untuk materi yang disampaikan kemudian penugasan berupa praktik pembuatan video tersebut sangat bermanfaat dan cukup menambah skill di bidang jurnalisme digital. Di samping itu juga memberikan pengetahuan lebih terkait editing video dan peralatan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat video jurnalisme digital. Dan untuk saran kedepannya, jika program ini masih dilaksanakan, harapannya akan lebih banyak dilaksanakan praktik langsung. Karena dengan melakukan praktik langsung, mahasiswa akan menjadi lebih paham dan juga bisa menghasilkan output nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mata kuliah jurnalisme digital sangat menyenangkan. Saya mempelajari cukup banyak hal mengenai jurnalistik, terutama pada hal teknis ketika seorang jurnalis terjun ke lapangan. Saya mengambil mata kuliah ini pada awalnya karena saya sangat tertarik dengan dunia jurnalisme. Sebelumnya saya juga bergabung dengan UKM jurnalistik di kampus. Lalu setelah mengikuti mata kuliah jurnalisme digital, kemudian pandangan dan pengetahuan saya tentang dunia jurnalistik cukup bertambah. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 14 pertemuan, banyak hal penting yang saya dapatkan, dan harapannya semoga pengetahuan ini dapat berguna dan saya gunakan dengan semestinya. Terima kasih kepada Pak Ngarto yang telah mengajarkan banyak hal tentang jurnalisme digital.
Cara pengajarannya menurut saya tidak sepaneng dan materi yang dijelaskan juga dijelaskan dengan metode yang interaktif. Setiap materi dijelaskan dengan rinci dan terstruktur dan juga sering diadakan sesi tanya jawab. Jadi sehingga menurut saya mata kuliah ini tidak membosankan meskipun SKS-nya cukup banyak dan diadakan pada sore hari. Mungkin satu hal yang kurang dari perkuliahan ini menurut saya adalah karena tidak diadakan secara offline. Akan lebih baik apabila pada perkuliahan ini mahasiswa dapat mempraktekkan materi yang diajarkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan. Terima kasih.